Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita mengadakan acara diskusi publik dengan tema menguliti caleg. Kemudian jangan sampai membeli kucing dalam karung. Nah, sebenarnya bukan membeli kucing dalam karung, tapi maknanya sangat dalam. Sebelum kita mulai, kita menyapa dulu peserta yang kita undang pada sore hari ini, yaitu ada perwakilan dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan juga ada owner Pojok Kreatif, yaitu Bang Diki. Dari IPMI, Ibu Santi, Ikatan Perempuan Muslimah Indonesia, Pengusaha Muslimah Indonesia, ya mohon maaf. Kemudian ada Komunitas Kopi, mewakili di sana ada juga Bang Depanan yang mewakili pada sore hari ini. Kemudian dari eksportir, ini ada komunitas eksportir ternyata sudah ada di Kota Sungai Penuh ini. Kemudian ada juga kita mengundang dari unsur akademisi, yaitu Bang Mukhrisoni, dan terakhir kita juga mengundang dari unsur yang baru saja kita kena dampaknya, yaitu WCD ya, komunitas yang peduli terhadap lingkungan, lingkungan itu. Langsung saja, sore ini kita kedatangan caleg atau calon legislatif, kebetulan masih usia muda. Jadi kita beri nama pada sore hari ini salah satu caleg muda yang berani menghadiri undangan Depati News kolaborasi dengan Polri Creative Space dan juga Diadita Cafe. Ya, semua undangan sudah kita sebarkan tanpa terkecuali. Mungkin yang belum mendapat undangan yang tidak tahu kami namanya caleg ini. Tapi yang kita kenal, yang kita tahu namanya, semuanya sudah kita undang. Tapi yang berani hadir hanya segelintir orang dan sudah ada yang masuk list juga. Langsung saja ke acara inti kita, yaitu karena legislatif ini tidak ada visi misi, yang ada menjalankan 3 fungsi, yaitu legislasi, menetapkan anggaran, dan juga mengawasi. 3 itu saja. Kalau ada caleg yang memaparkan visi misi, mungkin dia sudah salah kiprah. Nah, untuk itu sebelum kita mendengar paparan untuk apa, kenapa Bang Yuda ini ingin maju di legislatif, tentu kita dengar dulu lah profil dari caleg yang kita kuliti pada sore hari ini. Nah, setelah nanti baru kita masuk ke season diskusi dan tanya jawab dan juga pandangan dari masing-masing peserta. Nanti masing-masing peserta kita kasih kesempatan masing-masing 3 menit untuk menanggapi, memberikan pandangan terhadap perpolitikan yang ada di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Nah, kebetulan pada sore hari ini yang kita undang adalah calon legislatif dari Dapil 1 Sungai Penuh, fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, atas nama Yuda Oktana, kami silakan waktu 5 menit untuk menyampaikan profil terlebih dahulu, baru memaparkan kenapa dan mengapa ingin maju di legislatif ini. Terima kasih, kami silakan. Santai Reci, Bu, Bunda, Gung. Minum dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Bersyukur sekali pada sore ini di tengah rintik hujan dan ya mungkin agak deras ya. Dan mudah-mudahan dengan doa, syafaat, selawat kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam terlupa kita sampaikan bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya panggil izin, mungkin ada yang lebih senior, saya panggil dengan teman-teman biar mudah, biar lebih ringan. Jadi izinkan memperkenalkan diri dulu, nama mungkin sebagian sudah berkenalan gitu. Jadi Yuda Oktana, biasa dipanggil Yuda, tinggal di Pondok Tinggi tepatnya di Pondok Agung. Dulu kuliah di Universitas Andalas, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saat ini sedang menempuh S2 di sama Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Di
kampus, saya aktif di beberapa organisasi, dan barangkali dengan aktif di beberapa organisasi itu yang mendorong saya untuk ikut terjun dalam dunia politik. Nanti kenapanya nanti kita bisa berbagi. Kemudian aktif di kampus, kemudian merintis sebuah komunitas yang namanya Volunteer Anak Kincai, itu sejak 2016. Jadi jauh sebelum pemilu itu ada, riuh-riuh pemilu jauh itu. Kemudian pernah mengajar di salah satu kampus swasta, yaitu Akper. Nah, saat ini bergelut di bidang IO, terutama di bidang outbound. Nah, kemudian alhamdulillah istri baru satu, dan insya Allah satu-satunya. Dan alhamdulillah anak sudah dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala 2 orang anak. Kemudian cewek keduanya. Nah, mungkin itu perkenalan dari awal, dan saya juga menelurkan sebuah karya, tapi saya bidang karya tulis, dan alhamdulillah sudah menulis 3 buku. Itu sejak 2019 1 buku, 2020 1 buku, 2021 1 buku, dan untuk 2022-2023 memang agak belum menelurkan karya, tapi sudah ada di dalam laptop gitu ya. Mungkin itu sebagai perkenalan awal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak berinteraksi, dan terima kasih banyak untuk Depati News dan menghadirkan. Sebenarnya Sungai Penuh itu butuh tempat, butuh wadah untuk menghidupkan dialektika, saling berbagi pikiran, sharing dan lain sebagainya. Karena di kota Sungai Penuh ini salah satu yang kurang adalah kurangnya ruang untuk berekspresi, berkarya dan berteman gitu ya. Jadi lebih banyak kita di komunitas masing-masing, sementara kita dialog seperti ini kurang. Kalau misalnya di kota-kota lain, hal yang seperti ini justru masif ya, sering dan masif, sehingga itu bisa meningkatkan tingkat literasi dari masyarakat yang di sekitar kota ini. Oke, itu dulu, dan dari. Oke, itu profil dari caleg yang kita kuliti sore ini, yaitu biasa kita panggil Yuda Oktana. Selanjutnya kita dengarkan paparan kenapa dia ingin maju di legislatif ini, gitu kan? Apa alasannya dan apa yang akan diperbuatnya nanti, gitu. Kita dengarkan dulu paparan dari caleg yang kita kuliti pada sore ini. Nanti akan muncul pertanyaan dari peserta-peserta yang hadir yang kita undang pada sore ini, dan itulah yang akan kita kuliti caleg pada sore hari ini. Mungkin bisa memaparkan alasan kenapa sih mau maju di DPR, kenapa nggak jadi pengusaha, kenapa nggak jadi pembisnis, kenapa nggak jadi seperti Bang ini ya, Bang Diki, Cik Diki, jadi ya pengusaha kopi gitu kan, kopi, dan juga punya kafe kemarin gitu kan. Masih aktif ya Bang ya? Pending ya. Kenapa ada jadi ini seperti Bati Incung ini gitu kan? Nah, makanya kita pengen dengar nih alasan kenapa mau maju di kancah perpolitikan khususnya di kota Sungai Penuh ini. Mungkin dipaparkan paling lama 5 menit, kita kasih waktu. Silakan. Jadi kalau ditanya kenapa, ya kita tanya balik kenapa enggak. Untuk sesuatu yang baik ya harus kita segerakan. Karena berawal dari niat baik untuk ikut berkontribusi di kota Sungai Penuh, itulah saya maju. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa 2019 saya pernah terjun juga, nyalek juga, dan waktu itu dapat suara 328. Nah, kemudian di 2021 pernah jadi tim sukses. Waktu itu kami tim tank, bisa dibilang tim tanknya Adi Ami, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci waktu itu. Nah, sejak saat itu mulai mendalami tentang politik. Ternyata politik itu baik. Kalau hari ini ada orang bilang politik itu nggak baik, kotor sebagainya, itu tergantung dari sudut mana yang dia melihat, sudut pandang mana mereka mengamatinya. Nah, hari ini saya melihat bahwa politik itu dari sudut pandang yang baik, karena saya punya deep experience ya, pengalaman yang sangat berharga ketika menjadi tim sukses Pak Adi Ami dulu. Apa yang kami lakukan itu Pak Ami menyampaikan, saya nggak mau hanya sekedar sosialisasi doang. Saya mau ada yang bisa saya wujudkan atau program.
Akhirnya waktu itu, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kami buatlah 10 program unggulan Adi Ami, mungkin bisa di-searching. Terlepas apakah semuanya terlaksana atau enggak, tapi ada satu yang membuat hari ini saya sangat bahagia, apa itu adanya beasiswa Kerinci Cerdas. Dan sebelumnya belum pernah ada beasiswa Kerinci Cerdas. Tapi dengan kehadiran kita, dengan ide dan gagasan kita, hadir dan lahir beasiswa Kerinci Cerdas. Hari ini di Kerinci ada beasiswa Kerinci Cerdas, di mana memberikan beasiswa kepada anak-anak yang hafiz Al-Quran. Ada yang 3 juz dikasih 3 juta atau berapa gitu. 30 juz dikasih 21 juta. Hari ini anak-anak di Kerinci mulai bersemangat berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Bahkan terdata sampai ribuan orang yang mendaftar gitu dari beasiswa ini. Nah, sejak saat itulah saya mulai benar-benar yakin bahwa politik itu adalah jalan kebaikan untuk bisa mulai berdampak kepada masyarakat. Nah, background saya relawan. Salah satu yang saya rintis itu adalah volunteer anak Kincai, yaitu kami punya program namanya Kincai Mengajar, di mana kami merekrut relawan itu kami tempatkan di pelosok-pelosok Kerinci selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu mereka mengajar, berbagi inspirasi dengan anak-anak yang ada di sana. Jadi mereka memang nginap di situ. Nah, dari situ saya mulai menemukan ternyata ada permasalahan bahwa anak-anak di pelosok Kerinci itu bukan karena mereka tidak mau sekolah, tapi ketika mereka datang ke sekolah, datang ke lokal, apa yang terjadi? Gurunya nggak datang. Nah, jadi semangat anak-anak pelosok itu sebenarnya tinggi. Tapi karena ketika mereka semangatnya itu dipadamkan dengan akses pendidikan mereka itu kurang gitu. Nah, itu. Kemudian ada program Senyum Hari Raya untuk anak yatim duafa, di mana kami membelikan baju baru untuk anak yatim dan duafa. Kami langsung ke desa-desa, cari mana anak. Lalu kami dapatkan H-2 Lebaran, kami bawa anak-anak itu ke pasar. Dari pasar mereka ke Kincai Plaza, ke toko-toko baju. Mereka beli baju sesuai dengan mereka inginkan. Nah, apa yang saya dapati di situ, teman-teman semuanya, ternyata ada anak Kota Sengenu yang mereka tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Nah, dari latar belakang itulah, dengan aktif juga di organisasi, dengan teman-teman komunitas, dan sebagainya. Nah, itulah yang melatar belakangi gitu ya. Lalu yang kedua, Bapak teman-teman semuanya, hari-hari ini kita lihat bahwa anak muda, kalau status dia anak muda, yang jadi pejabat publik, apakah itu anggota dewan, apakah itu wali kota, dan sebagainya, itu selalu punya modal, yaitu dia punya akses kekuasaan. Sebut saja misalnya apakah dia anak wali kota, apakah dia anak sekda misalnya, atau apapun itu. Nah, padahal secara kualitas masih bisa kita pertanyakan. Tapi karena dia punya akses itu, dia bisa memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan itu, akhirnya dia bisa jadi anggota dewan. Lalu yang kedua, kita mungkin ini adalah realitas di lapangan, bahwa orang yang bisa jadi anggota dewan, apalagi anak muda, itu harus menyiapkan modal. Nah, modal untuk bisa jadi anggota dewan. Nah, saya ngebayangin teman-teman, kalau seandainya hal ini terus-menerus kita biarkan, bayangkan berapa anak muda yang tertutup pintu kesempatannya untuk bisa mengambil kebijakan publik. Padahal secara kapasitas dia mampu, secara karya dia luar biasa. Contoh misalnya Cidiki berkarya di bidang musik, di bidang komunitasnya. Tapi karena kita bukan siapa-siapa ya Ci ya, kita bukan siapa-siapa. Akhirnya ketika kita pengen maju, misalnya anggota dewan, yang ditanyain masyarakat sekarang berapa kipen gitu, berapa uang gitu. Nah itu kan kalau terus-menerus kita biarkan, maka saya ngebayangin banyak anak-anak muda yang dia secara kapasitas, secara relasi dengan masyarakat, secara program dia punya itu, tapi hanya karena dia bukan anak pejabat dan tidak menyiapkan uang itu, akhirnya dia harus memupus dan menguburkan mimpi-mimpi itu. Nah hari ini teman-teman semuanya, saya mungkin dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa naik ke atas pentas politik ini. Nah, tujuan saya salah satunya adalah itu, mendobrak paradigma lama, bahwa uang bukanlah penentu terpilih atau tidaknya seseorang. Sehingga ke depan kita punya ukuran baru teman-teman. Orang tidak lagi nanya uang, orang tidak lagi nanya anak siapa, tapi orang nanya apa yang dilakukan, apa yang telah diperbuatnya, program apa yang dijalankan. Jadi yang dinilai orang-orang lain adalah karya dan jejak rekamnya. Nah itulah mudah-mudahan
dengan hadirnya anak muda, dan hari ini saya dikasih kesempatan kalau terpilih, sehingga ada adik kita, anak kita yang pengen jadi anggota dewan, maka bukan lagi ukurannya dua itu, tapi oh dapat kok Kima Yuda tuh ini bukan anak pejabat, tidak menyiapkan banyak uang, memang butuh modal, tapi bukan untuk sebagai siram menyiram gitu, modal untuk nyiram-nyiram gitu, sehingga kita punya ukuran baru. Oh dapat kok Kima Yuda ada bukan anak pejabat, tidak menyiapkan uang untuk menyiram, tapi dia bisa jadi apa yang dilakukan oleh Yuda, nyo aktif di masyarakat, nyo aktif di komunitas dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan ke depan kita punya ukuran baru, dan sehingga hasilnya anggota dewan kita diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Nah itu yang mendorong besar keinginan saya. Lalu ketiga, teman-teman semuanya, karena saya aktif di komunitas, jadi saya melihat bahwa tidak ada sedikit kebijakan yang berpihak pada anak muda. Nah, mungkin Cik Diki Lang ngerasain, Agung Lang ngerasain, Bu Sinta juga dengan teman-teman pemuda bergaul, dan tidak ada, bisa jadi, saya bilang bisa jadi tidak ada, hanya ada misalnya yang rutinitas paskibraka programnya, dana hibah KNPI, tapi ada komunitas-komunitas yang dia pun tanpa dibantu oleh pemerintah, mereka tetap berbuat. Apalagi kalau ditambah dengan bantuan dari pemerintah, dapat perhatian dari pemerintah, tentu akan lebih berdampak lagi yang bisa lakukan. Contoh hari ini kami di komunitas volunteer anak kincai tidak pernah mengajukan proposal lain sebagainya, tapi kadarullah alhamdulillah selalu ada jalan yang kami dapatkan. Nah apalagi kalau misalnya ada LMK, ada Cik Diki di Pojok Kreatif, ada komunitas kopi, Agung Eksportir, kalau kita mendapatkan sedikit saja perhatian, mungkin kita akan bisa lebih loncat karyanya gitu. Mungkin itu sebagai pengantar. Kalau masalah program mungkin bisa dilihat dari jejak rekam kita, sehingga kita bisa tahu dan bisa memprediksi apa yang akan dilakukannya. Mungkin itu dulu sebagai pengantar dari. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Yuda selaku caleg yang kita kuliti pada sore ini. Mungkin biar tidak terlalu tegang, boleh dibawa minum sambil nyemil gitu kan ya, karena kita akan masuk ke season pertanyaan. Boleh memberikan pandangan ataupun pertanyaan, karena di sini kita sifatnya diskusi, tetapi pada intinya kita menguliti caleg yang kita undang pada sore hari ini gitu kan. Jangan sampai sesuai dengan hashtag, jangan sampai membeli kucing dalam karung. Nah kita pilih caleg itu, kemudian setelah duduk dia itu tidak tahu fungsinya apa, ya kan? Fungsi sebagai anggota dewan itu apa yang dia perbuat dan apa yang harus dia lakukan. Nah itu yang kami dari Depati News menggagas bahwa hadirnya diskusi ini. Kita tidak ingin di DPR itu diskusi, mohon maaf, hanya berpikiran bagaimana mendapatkan proyek. Itu isu yang berkembang saat ini. Nah kita ingin ke depan DPR yang duduk di legislatif itu, di dewan itu memang orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas gitu kan, memang mewakili kita sebagai rakyat pemilih ini, merasa terwakili. Nah itu mungkin ada pertanyaan kita untuk sesi pertanyaan pertama ini, kita buka untuk 3 pertanyaan. Nah 3 boleh ya. Sebelumnya tambahan teman-teman semuanya, apalagi sekarang 2024 pemilih terbanyak itu adalah pemilih pemula dan pemuda. Jadi eranya sekarang itu sebenarnya anak-anak muda. Nah, anak muda harus ambil panggung itu. Tapi kenyataannya di Kota Sungai Penuh bisa kita hitung anak muda yang maju dan mau bertarung di pemilihan ini gitu. Padahal teknologi semakin berkembang, jejak komunikasi juga semakin berkembang juga. Jadi kita punya aksesibilitas gitu ya. Sehingga saya berpikir bahwa ya qadarullah mudah-mudahan jadi terpilih, sehingga 2029 akan banyak anak-anak muda yang mau ikut terjun dalam kebijakan publik. Terima kasih. Oke, itu tambahan tadi dari Bang Yuda, caleg yang kita kuliti pada sore hari ini. Jadi selanjutnya kita masuk ke season pertanyaan. Masing-masing penanya kami kasih waktu 5 menit. Karena terakhir nanti kita minta pandangan politiknya dari peserta yang kita undang, bagaimana perpolitikan di Kota Sungai Penuh ini gitu. Nanti masing-masing peserta kita kasih waktu 3 menit untuk memberikan pandangannya terhadap Kota Sungai Penuh saat ini.
Tapi sebelum itu kita masuk ke sesi pertanyaan dulu. Kami silakan, mungkin mewakili dari unsur akademisi terlebih dahulu. Ya, kita persilakan dari unsur akademisi dulu untuk memberikan pertanyaan terkait, karena tema kita adalah menguliti caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kaget itu tadi baru kampus gini. Kita apresiasi anak-anak muda mau muncul karena 56% lebih dari daftar mata pilih itu adalah generasi milenial. Cuman persoalannya kan kita juga tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara ketiga dengan modal politik tertinggi di dunia setelah Uganda dan Benin. Afrika 2 negara, kita negara ketiga. Kemungkinan 2024 ini naik ke nomor 1. Itu kenyataan yang juga kita tidak bisa hindari. Kita boleh beridealisme ria, tapi kenyataannya juga kita harus lihat. Jangan nanti jerah dalam berpolitik, gitu kan. Saya pernah bantu bawa dulu ketika saya staf ahli DPR, bantu banyak program ini. Nyalek, nggak ada yang pilih. Jangan harap kita berbuat kemudian orang akan pilih. Itu juga harus jadi apa? Jangan kemudian jadi penjara untuk berbuat. Bahwa kita Indonesia ini pada tingkat pragmatisnya yang luar biasa. Ada uang baru dipilih. Tidak ada uang, itu kenyataan yang harus kita lihat. Jangan dulu beroforia sebelum tanggal 14. Berapa hari lagi, Mak? 9 hari lagi. Dan pada hari ini, kemarin malam, berdasarkan survei meningkat itu. Kita akan mengalahkan Uganda dalam tingkat money politik. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu baik dari tingkat DPRD, kabupaten, kota, sampai ke RI. Makin rawa, makin kuat uangnya. Apalagi untuk di Indonesia, Sungai Penuh termasuk rekor nomor 2 di Indonesia. Bahkan untuk tingkat korupsi, Sungai Penuh nomor 1. Nah, jadi untuk tingkat pemilihan election kita nomor 1. Bahkan angka kita sampai 500.000 per suara. Ini kan luar biasa. Nah, apalagi dengan penduduk kecil, persaingan ketat seperti ini juga jadi kenyataan. Harus juga dikaji dan sampai ini menjadi kecewa, jero. Kata kami itu jero, tidak lagi kecewa. Nah, kenapa ini begini? Ini karena sistem kita yang salah. Tidak pernah di dunia ini, saya pernah sampaikan kemarin, di dunia ini sistem sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Tidak bisa. Kalau mau multipartai kita harus parlementer. Karena negara di dunia ini yang pakai multipartai semuanya parlementer. Kalau mau 2 partai seperti Amerika, mau presidensial boleh seperti Amerika, dia hanya 2 partai. Inilah terjadi kolaborasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Itu pertama. Yang kedua, anak muda juga harus melihat bahwa kota Soekarno, bahwa nama kota Soekarno ini juga harus dirubah. Tidak sesuai dengan sejarah, tidak sesuai dengan apapun. Jadi harus dirubah menjadi kota Kerinci. Karena dimanapun negara, kota Bogor, Kabupaten Bogor. Itu pertama. Kedua, harus melihat bahwa potensi kita, kearifan lokal kita ini apa? Ini kota terkecil di dunia, nggak penuh ya? Di dunia, kota terkecil di dunia, bukan di Indonesia. Jadi potensi kita adalah sawah. Setiap hari ada alih fungsi, dibikin bangunan ruko, dibikin ini. Sementara tanah tidak akan pernah bertambah, penduduk terus bertambah, kebutuhan makan tiap hari bertambah. Kita harus contoh Thailand, tidak boleh beralih dengan lahan pertanian, terutama sawah untuk lahan bisnis. 20 tahun kemudian kita mau makan apa? Apakah kita siap makan singkong? Maka itu juga harus dikritisi. Tidak pernah saya lihat di kritis ini yang bicara itu. Tidak ada bicara ABC. Tiap hari kita lihat alih fungsi sawah. Bahwa di Jambinya hanya 2 dukung pangan, yaitu
Morosabak dengan Kerinci. Morosabak sudah selesai, sudah finish di Asabal ini karena sudah alih fungsi menjadi kebun sawit. Kerinci tinggal Kerinci, itu juga hari-hari jadi pom bensin, jadi kantor segala macam. Sementara tempat pergantiannya tidak ada. Gimana mau ditukar lahan ini? Tidak ada, lokasi sempit. Nah ini juga harus jadi catatan, harus ada apa yang lebih strategis pada itu, salah satu contoh. Harus yang mengakar, kemudian terkait budaya. Kita punya sejarah yang luar biasa. Kita lebih dulu 2000 tahun sebelum Masehi orang sudah ada di Kerinci ini. Kita punya sistem yang berbagai macam dari era Stoik, era Segidu, ke era Kedipatian. Ini juga harus dirangkum oleh anak-anak muda bahwa betapa kearifan lokal kita jauh lebih hebat daripada sistem barat. Bahwa hari-hari ini kan pemilu kan sistem barat, one man one vote. Nah itu tidak ada dalam konteks kearifan lokal kita. Kita hanya ada musyawarah mufakat. Sistem keterwakilan ada, memang pemerintah adipati, pemerintahan kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tidak ada pemilih satu suara, satu orang satu suara, one man one vote, itu tidak budaya kita. Maka terjadilah pragmatisme, tertambah lagi sistem pemilu kita proporsional terbuka. Seharusnya kita ini tidak proporsional terbuka, tapi sistem tertutup. Kenapa? Money politik luar biasa. Nah ini juga dipahami, jangan tidak hanya apa, tapi juga pada sistem itu dari multi partai, sistem pemilu juga harus dipahami oleh anak-anak muda, dan ini harus dirubah anak muda sistemnya. Kalau hari ini saya yakin kecewa nanti. Saya hari ini saya berhenti jadi konsultan tahun 2004 ini. Dulu saya jadi anggota beberapa anggota dewan di Kerinci, saya jadi konsultannya. Dprd provinsi, bahkan anak muda, berapa anak muda yang periode yang lalu kayak yang Jujun itu apa namanya? Anggra, kemudian di Panca, saya yang ini. Telepon kasihan banyak, biaya lebih 1M, Panca lebih 1M, Anggra lebih 1M, baru duduk. Ya kan? Saya ngeri, makanya saya nggak mau lagi setelah, karena tidak ada prestasi sebagai konsultan kecuali uang. Itu kenyataan. Panca itu nyiram 5.000 dapat 2.000, mengalahkan adik bapaknya jadi gitu kan. Jadi harus kenyataan itu. Saya apresiasi lah anak-anak muda ini, tapi jangan patah arang dengan kenyataan, terus berbuat, pada akhirnya ada jalan. Demikian, saya hanya itu pandangan aja. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya kami menginginkan pertanyaan dari seorang akademisi, tapi beliau memberikan pandangan terhadap perpolitikan yang ada di Kota Sungai Penuh, Kerinci, Jambi. Tadi sudah menyentuh ke Indonesia secara luas, gitu kan? Dia menjelaskan secara gamblang tentang perpolitikan yang ada di Indonesia pada umumnya. Mungkin teman-teman dari komunitas dan juga Ibu Santi, kami minta untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin mewakili dari Ikatan Perempuan. Boleh. Yang penting bertanya, ya kan? Ya, sesuai dengan hashtag kita, jangan sampai membeli kucing dalam karung, gitu kan? Karena 14 Februari adalah penentuan, satu suara menentukan, ya kan, wakil kita. Apakah mereka yang dipilih nanti memang mewakili kita atau tidak, gitu. Mungkin kami persilakan. Terima kasih untuk sore yang cerah, tidak cerah ya, mendung ya, tapi indah gitu ya, untuk kita nongkrong-nongkrong hari ini. Tadinya saya kaget tuh diundang, bisa. Tadinya kaget diundang, soalnya saya emang awalnya bukan tidak mau ini apa ya, maaf ya Pak. Saya orangnya dari dulu tidak mau ini Pak. Baru belajar politik saya. Takut salah, ternyata Bapak ini ada konsultannya di sini. Kayak kita harus belajar banyak. Jadi tadi surprise juga ngeliat Yuda di sini ya. Soalnya kita sering ya Yuda, tapi kita tidak pernah apa istilahnya Yuda bilang, Bu ini saya nyari, nggak pernah dia bilang gitu. Nah, makanya saya mungkin hanya ingin bertanya karena saya nggak mau yang berat-berat nih. Nah, benar ini hashtagnya, jangan sampai beli kucing dalam karung. Karena dan benar juga yang dibilang Pak Sony barusan. Karena alhamdulillah sih ya, jadi maaf saya sampai sekarang alhamdulillah sih belum masih belajar lah untuk melek politik gitu. Karena kadang terus terang
dalam urusan hari-hari ini antara saya dengan pemerintah, dengan anggota dewan beberapa gitu kan, yang kami memerlukan mereka. Pada saat bertemu mereka iya, tapi actionnya nggak ada gitu. Nah saya bingung, jadi kita ini mau ngadu ke siapa gitu kan. Nah itulah yang tadi di awal tadi Doni bilang ada tugasnya legislatif itu apa? Yang pertama ada 3 ya, legislasi, terus anggaran, sama kayaknya yang terakhir itu nggak pernah diadakan deh di sini. Nah jadi sejak saya sering membantu teman-teman di UMKM, kebetulan saya banyak berinteraksi nih dengan para legislatif atau apa gitu. Tapi bagi saya mereka semua itu hanya manis di depan gitu ya. Terus terang ya, karena saya gimana ya? Saya orangnya kalau misalnya saya butuh bantuan tuh memang saya butuh gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak ngasih solusi, ya saya bisa nyari jalan sendiri. Jadi kita akan sama-sama gitu dengan teman-teman UMKM. Nah yang saya sayangkan di legislatif sekarang itu kan memang dari pemerintah pusat memang mau naikkan UMKM, tapi sayangnya di Sungai Penuh itu sama sekali ketika mereka butuh kita, mereka datang ke kita. Tapi ketika kita yang butuh mereka, butuh support seperti mereka ini yang kemarin di acara Bengkulu, itu sama sekali nggak ada loh. Makanya saya kadang kecewa gitu, untuk apalah. Kadang mikir, kok apa milih orang yang nggak jelas gitu kan. Jadi saya pengennya kalau misalnya seandainya saya nanya nih Yuda, apakah mungkin nanti Yuda akan terpilih itu akan sama? Ya kalau pribadi mungkin, kalau secara pribadi saya kenal nih Yuda, tapi secara arus politik yang udah diduduk nih, itu kayaknya kan orang bisa merubah kepribadian seseorang gitu kan, karena ikut dengan ini kan hasilnya seperti ini, jadi harus begini gitu. Ya saya nggak tahu ya cerita-cerita di dalam legislatif gitu. Nah itulah yang mau saya ini ke Yudanya. Tapi kalau misalnya jangan sampai membeli kucing dalam karung, memang harusnya si pribadinya si caleg yang harus memperlihatkan gitu. Jadi masyarakat tuh ngelihat siapa yang harus mereka pilih gitu kan. Nah, gitu aja sih dari saya. Mungkin nanti ada lagi yang mau nambahkan, Reza. Oke, terima kasih dari Ibu Santi. Mungkin arah pertanyaannya ketika Yuda Oktana ini nanti duduk di DPR gitu kan. Nah, ketika suatu kebijakan sudah diputuskan, arahnya ke sana tadi ya. Kalau kita perhatikan, ada 25 anggota DPRD yang ada di Kota Sungai Penuh ini, 24 ini menyatakan A. Nah, contoh, ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, Yuda ini akan tetap berdiri dengan apa pendiriannya, atau malah ikut gitu kan, atau malah ikut yang 24 ini. Arah pertanyaannya kalau kita simak tadi seperti itu ya Bu ya. Ya. Dari secara ini kan untuk masyarakat. Ya. Ya, betul. Tapi secara sidang memutuskan itu ini. Nah, apakah itu akan dikabulkan saja atau gimana? Intinya ketika Komitmennya sih sebetulnya ya. Intinya ketika kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat, nah Yuda ini bagaimana? Akan tetap berpihak kepada masyarakat atau malah membelot nih kepada anggota dewan yang mungkin secara kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat. Mungkin itu arah pertanyaannya tadi, bisa ditanggapi langsung. Silakan. Terima kasih Ibu, mohon dukungannya. Karena kalau ketemu tadi nggak pernah bilang kalau sedang ngadek, karena memang beberapa hal dalam pikiran saya tentu saja sudah punya referensi gitu ya. Tapi intinya gini Bu, Yuda sejak dulu mungkin kalau ada yang teman-teman aktif di Facebook, saya selalu berseberangan dengan pemerintah yang tidak sesuai dengan atau tidak kontra dengan keputusan kebijakan yang tidak sesuai atau merugikan masyarakat. Nah, salah satunya saya pernah ketika teman-teman penjual di UMKM ini skala itu dipindahkan ke
ke Baitur Rahman, itu salah satu saya yang bersuara di Facebook. Kemudian ketika COVID dulu Bu, jadi saya pernah membuat surat terbuka kepada Pak Wali Kota. Judulnya adalah Pak Wali Kota jadilah panglima perang kami. Dan saya bikin surat terbuka itu dan ternyata pada Allah itu viral Bu. Viral, dibagikan oleh ratusan orang, dikomen oleh ratusan orang. Hari ini saya kritik, besoknya Pak Wali Kota langsung turun ke pasar. Karena saya mengkritik tidak adanya peran dari Wali Kota untuk memerangi COVID ini, karena orang lagi rame banget, itu tidak ada ngaruh gitu kan. Sementara di kota-kota lain pemimpinnya hadir, bahkan di pasar-pasar. Kenapa di kota itu nggak? Nah, itu yang saya bicarakan. Jadi kalau saya berpikir bahwa ketika ada kebijakan yang tidak sesuai, tidak pro rakyat, maka kita sebagai anak muda tentu punya cara lain untuk bisa menyuarakannya. Tidak hanya di parlemen. Justru hari ini yang lebih kuat, yang lebih terdengar suaranya adalah yang di luar parlemen. Apa itu Bu? Mungkin kita tahu adalah tentang media sosial. Nah, kita bisa gunakan media sosial kita untuk menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau Ibu menanyakan komitmen, kita bisa lihat dari track record seseorang. Karena kalau kita melihat track record seseorang itu komitmen, maka peluang besarnya untuk berkomitmen terhadap apa yang dijanjikan juga punya peluang lebih besar gitu kan. Kalau masa lalu dulunya dia tidak menjalankan komitmen, apalagi sekarang juga punya peluang besar untuk tidak menjalankan komitmen. Jadi insya Allah Bu, kalau soal komitmen Ibu bisa pegang janji Yuda, bisa pegang perkataan Yuda, dan memang salah satu yang ingin Yuda perjuangkan adalah bagaimana mengadvokasi teman-teman yang membutuhkan bantuan. Saya dapat keluhan juga teman-teman saya yang berada di UMKM, dia sulit dapat izin. Tapi Bu, itu gunanya kita Bu sebagai anggota dewan yang punya pengaruh politik. Karena kita punya pengaruh politik, kita bisa aja pengadil ini teman saya kok bisa menolak. Oke Bapak, itu. Itulah kenapa kita mesti ada relasi politik Bu untuk bisa membantu banyak orang. Saya kira gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, itu tanggapan dari caleg yang kita kuliti pada sore hari ini ketika kebijakan itu tidak pro terhadap rakyat dan dia punya cara, ya kan? Dia punya cara mungkin melalui media sosial untuk mengadvokasi sehingga kebijakan itu bisa direvisi kembali, gitu ya. Tetapi masalah yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, ini kebijakan ini tidak pro rakyat, tapi sudah disahkan, itu, ya kan? Tidak disahkan. Nah, bagaimana Saudara Yuda ini menanggapi hal-hal seperti ini? Yuda itu akan pro rakyat juga, otomatis meninggalkan teman-temannya di DPR, maksudnya tidak berpihak, artinya 1 lawan 24. Apakah Saudara Yuda itu siap dengan hal komitmen seperti itu? Mungkin itu. Ya Bu, banyak juga orang bilang gitu, yuk nggak bisa kalau berjuang aja sendiri di situ. Kalau misalnya lu cuma bisa sendiri berjuang dan mayoritasnya nggak mendukung lu, ya percuma aja, lu nggak suara lu nggak terdengar. Tapi itu jadi Bu, yang penting saya tahu dan saya berpihak kemana yang baik. Soal apakah nanti disetujui atau enggak, nanti kita tahu dan sadar kemana keberpihakan kita. Terima kasih Bu. Oke, mungkin Ibu Santi mau menanggapi? Nanti aja ya, ada sesi pandangan nanti gitu ya. Selanjutnya kita kasih satu pertanyaan lagi dari perwakilan dari milenial, dari pojok kreatif yang paling sudah hadir di sini ya. Dari tadi malah gitu kan, mungkin sudah menyiapkan pertanyaan supernya, ya kami silakan. Jangan tidak keluar dari hashtagnya, jangan sampai memberi kucing dalam karung. Kita memiliki calegnya, ya silakan. Kepada PDP kami persilakan. Pak Moderator, ya, kami yang invite juga kemarin melalui kami, alhamdulillah bisa menghadiri hari ini. Satu teman yang lain, salam kenal juga, mungkin baru pertama kali bertatap muka Bang Sony ya, Bang Sony juga baru ketemu. Jadi Sony, aku juga baru ketemu kolaborasi sama Rizal. Sering terlibat dalam agenda-agenda, kemudian sama pimret kita, Ando juga keluarga sebenarnya.
beliau juga jejak beliau juga sangat fantastis di Jambi dulu, sekarang mengabdi di Kota Solo. Nah, terima kasih juga buat Polri dan Yuda yang harus kita kuliti hari ini ya, jarang-jarang. Ini perdana nih mau meneliti Yuda. Tapi kita sering kolab sama pojok kreatif dan volunteer. Sempat vakum sekarang ya, nanti kita bisa akan mulai lagi dulu dengan lapak bacanya. Sangat seru kita memeriahkan dan meramaikan sentral kota kita di lapangan mereka. Nah, sebenarnya ini enak nih, sudah dinarasikan sama Bang Sony, tinggal mengajukan pertanyaan ujungnya nih. Tadi dengan narasi bagaimana Indonesia terus penuh dengan ranking money politik yang termasuk 3 besar di dunia, kemudian habit masyarakat kita juga sudah terbentuk seperti itu. Nah, ada garis tengah nih antara idealisme Yuda yang kita paparkan tadi dengan kenyataan realita yang terjadi sekarang ini. Nah, memang kita temui juga tidak dipungkiri memang ada tipikal pemilih. Alhamdulillah memang ada yang idealisme, cuma kita harus ukur berapa persen yang seperti itu. Nah, kemudian ada tipikal pemilih yang ikut angin kencang, memang frontal, pemilih yang menyatakan statement siapa yang kencang itu yang dia pilih, kenal tidak kenal, begitu. Itu realita di lapangan. Kita tidak menjudge semua orang, tapi realita yang kita bisa temui. Nah, dengan hal ini C pun sebenarnya pengen ada gebrakan seperti itu, tapi seberapa lama pada akhirnya setelah menimbang dengan risiko terburuk pun, seberapa lama nanti Yuda dan kawan-kawan dan kita yang menginginkan itu untuk akan bersabar menunggu momentum itu bakal di titik pantulnya kembali dengan dinamika seperti ini. Nah, itu ini melanjutkan sebenarnya pertanyaan nanggung sih sebenarnya Bang Sony tadi, langsung ditanya Bang, tapi kita tangkap ya karena nanggung banget gitu nggak ditanyain. Jadi itu seberapa sabar nanti Yuda bakal berjuang, apakah gagal pun di periode ini bakal kita gas lagi di periode berikutnya. Nah, terlepas dari itu pun akan masuknya Yuda nanti atau tidak, apakah langkah-langkah Yuda yang sudah dirintis ini bakal start, ada pasti down atau segala macam, atau kita bikin gebrakan yang lain ya. Tentunya kita nggak berpikir sempit ya, karena kita masyarakat, organisasi di luar juga punya fungsi yang sangat punya andil sebagai stakeholder untuk sebagai penyeimbang. Kita bisa mengkritik, kita bisa nggak bisa diam aja untuk kebijakan eksekutif nanti pengawasan yang tidak optimal itu bisa kita lakukan di ranah luar. Nah, itu langkah Yuda. Itu pertanyaannya dua, seberapa lama nanti Yuda akan bersabar dengan gebrakan berubah paradigma para pemilih, kemudian dengan resiko terburuk tidak terpilih misalnya, apakah gebrakan ini kita bisa lanjutkan atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan untuk Yuda khususnya, tapi untuk kita semua sih sebenarnya. Nah, nanggung sih satu lagi pertanyaan, banyak keinginan yang idealisme tadi itu sampai apakah cara menjamin para caleg ini tidak ambil proyek pun kita tidak lihat partai lain. Kalaupun ada caleg di partai kita sendiri yang di dalam melakukan seperti itu, apa langkah Yuda ambil? Jadi kita tidak bisa menutup mata, di lingkungan terdekat pun bisa mengalami seperti itu. Mungkin itu dulu moderator. Silakan. Karena tadi menanyakan ketika nanti nih Pak Yuda tidak terpilih di legislatif nanti, apakah akan tetap melaksanakan dobrakan seperti volunteer anak kincai itu akan tetap berjalan atau malah kecewa, ya kan? Itu kemudian pertanyaan yang kedua, kita tidak bisa menafikan bahwa di Kota Sungai Penuh ini money politik. Nah, ketika di dalam partai Yuda itu sendiri yang melakukan itu, atau caleg yang bersaing di dalam partai itu sendiri, apa langkah-langkah
yang akan Mayuda lakukan? Mungkin itu. Silakan. Agak berat nih Cik pertanyaan Cik. Kedua, yang pertama, apakah akan terus berjuang di jalan seperti ini atau akan down? Saya mungkin Cik sudah, mungkin teman-teman dari sebagian sudah tahu bahwa saya sudah mulai berkontribusi atau berbuat melakukan program-program kebaikan itu jauh sebelum pemilu, bahkan sejak 2014. 2014 itu saya menginisiasi yang namanya tryout SBMPTN oleh IMK Unan. Nah, kalau sekarang itu jadi KRIS, teman-teman. KRIS, nah itu program bisa saya klaim yang paling konsisten. Sekarang sudah umur ke-11 tahun, artinya sudah 11 kali mereka akan mengadakan. Dan itu pure ide dan gagasan dari Yuda, foundernya. Oh iya. Jadi begitu dengan volunteer Naking Chai sudah didirikan sejak 2016. Nah, orang down itu ketika dia menjadikan pencalekan ini sebagai tempat untuk mencari kerja. Nah, dan sementara saya melihat bahwa dengan mencalek ini adalah tempat saya melakukan pengabdian. Yang hari ini kita bisa melakukan program-program tapi terbatas. Tapi ketika kita punya power politik, ketika punya pengaruh, tentu lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, berpengalaman Cik 2019 udah semangat-semangatnya dengan idealisme sangat luar biasa gitu ya, dan yakin bisa dapat waktu itu suara 800 Bang, dan kadarullah dapat 328, dan itu murni no money politik. Dan Bang, yang bikin terharu udah Bang, sering kali udah ke kafe ketemu dengan orang yang Yuda tahu dan Yuda tahu Yuda, orang itu sering bilang, yuk kemarin ini kami sekeluarga milih Yuda. Bayangkan, orang-orang yang tidak tahu bahwa dia akan milih Yuda, justru mereka yang milih Yuda. Di Sumur Anyer ada suara sekitar berapa, dan Yuda tidak tahu, Bu, siapa yang milih Yuda. Di Sungai Ning saya tidak punya tim di situ, dan saya tidak tahu siapa yang milih Yuda. Dan jadi saya mulai 2019 percaya bahwa masih banyak orang-orang yang mau menggunakan hati nuraninya, pikiran jernih untuk memilih seseorang. Tapi memang butuh tantangan. Dan di 2019 media saya tempat belajar, Mas Nurni, dan 2024 ini saya terus bergerak dan saya ketemu dengan banyak ratusan anak muda, dan dari itu saya mulai yakin Cik, insya Allah momentum itu di 2024, dan kita mulai dari kota Sungai Penuh, Dapil 1. Takbir. Insya Allah, mudah-mudahan kita ikhtiar Cira. Soal apakah nanti terpilih atau enggak itu kuasa Allah, saya benar-benar nothing tulus. Jadi alhamdulillah tidak jadi pun mungkin Allah sedang siapkan yang terbaik untuk diri saya ke depannya. Kemudian yang kedua, pecaleg tadi Cik, tentu kita tidak punya kuasa dalam mengontrol seseorang Cik, tapi paling tidak kita bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang mungkin apa yang sudah Cik katakan tadi. Memang ya mudah-mudahan bukan kita yang melakukan hal itu, insya Allah. Ya, mudah-mudahan nggak kita Cik. Mudah-mudahan itu. Mungkin itu Cik yang bisa saya sampaikan. Singkat Cik. Oke, terima kasih. Nah, sebelum tadi sudah ada 3 pertanyaan, mungkin kita rehat 1 menit atau 2 menit untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, cemilan, minum. Nanti kita lanjut sesi yang kedua ini, yaitu pandangan dari masing-masing peserta terhadap perpolitikan yang ada di Kota Sungai Penuh, dengan tidak lari dari hashtag kita jangan sampai membeli kucing dalam karung, tentang temanya itu menguliti caleg. Oke, kita lanjut kembali pada season ini. Ternyata masih ada pertanyaan dari pemirsa online kita. Nanti kita tetap baca pertanyaannya. Bisa diperlihatkan pertanyaannya, Pori? Habis pertanyaan 1 ini, kita langsung ke tanggapan dari masing-masing peserta yang kita undang. Ada WCD, Pojok Kreatif, unsur akademisi, dari Kopi, dan juga ada dari Bati Incung. Hah? Ini atas nama? Ya, kita baca saja pertanyaan dari pemirsa kita yang dari rumah nih, menyaksikan dari rumah. Jadi mengirimkan pertanyaan dari saudara Gilang. Ya, dari Sungai Penuh khususnya.
Pertanyaannya, bagaimana kiat dan strategi Bapak dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di daerah pemilihan Bapak? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian kita cut saja, pertanyaannya ada 3. Kita cut aja satu aja pertanyaan kita ambil, ya kan? Karena satu orang satu penanya. Jadi pertanyaan ini sangat menarik. Bagaimana kiat dan strategi dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di daerah pemilihan? Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh caleg yang kita kuliti, yaitu Bang Yuda. Kami silakan. Makasih pertanyaannya. Jadi saya punya rencana untuk membuat semacam base camp atau disebut dengan rumah berdaya. Nah, itu akan menjadi tempat kita memberdayakan anak-anak muda. Di situ dalam misalnya Wahyu, ya tadi Agung sekarang Wahyu. Ya, Wahyu punya kemampuan untuk eksportir. Kenapa tidak kita tularkan ke teman-teman kita yang ada di daerah sini? Nah, sebenarnya kita butuh wadah aja, kita butuh tempat, butuh wadah, dan butuh fasilitas untuk bisa melakukan itu. Sehingga itu bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Ibu Santi misalnya tentang kopi, mungkin banyak anak-anak muda sebenarnya tertarik, tapi mereka malu untuk nanya-nanya gitu. Nah, sehingga kita bisa kasih space untuk mereka bisa berani speak up, bertanya, dan belajar di sana. Kemudian Cik Diki juga di bidang IO. Nah, sekarang bagaimana salah satunya bisa kita bikin pelatihan untuk anak-anak OSIS misalnya atau anak-anak sekolah sehingga mereka punya manajemen IO yang lebih baik. Nah, sekali lagi kita butuh tempat. Kalau di kota-kota lain mungkin udah banyak ibu working space yang memadai banget gitu. Sementara kita nggak ada semacam working space, tempat anak-anak kita, tempat untuk berdiskusi, salah satunya melakukan pelatihan. Nah, insya Allah dengan terpilihnya kita nanti, mudah-mudahan kita punya sumber daya, salah satunya mau tidak mau kita nggak bisa pungkiri kita punya sumber daya keuangan yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemberdayaan di rumah berdaya itu. Itu salah satu untuk kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Dapil. Dan alhamdulillah juga kita punya relasi di mana teman-teman saya udah banyak berkiprah di beberapa perusahaan. Nah, itu bisa kita berdayakan lah untuk membagikan ilmu-ilmunya di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan itu jawaban dari Yuda Oktana selaku caleg yang kita kuliti pada sore hari ini. Season terakhir ini yaitu kita mendengarkan paparan atau pandangan dari peserta yang kita undang, ya kan? Mungkin dari Bang Devanan selaku komunitas mewakili komunitas kopi, ya kan? Kita minta pandangannya terhadap perpolitikan yang ada di Kota Sungai Penuh. Di samping komunitas kopi, beliau juga merupakan jurnalis senior di Provinsi Jambi, ya kan? Disegani pada masanya, kan? Iya, mungkin ya. Sampai sekarang, ya kan, sampai saat ini wartawan atau jurnalis yang masih menjaga idealismenya, ya kan, idealisnya. Kenapa dia tidak bukan uang menjadinya, tapi bagaimana media itu menjadi wadah edukasi, tempat pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung mendengar paparannya, waktunya 5 menit. Ketika lewat 5 menit langsung kita cut, ya kan, karena kita memberikan peserta yang lain juga. Silakan. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda Yuda Oktana. Dari awal saya yakin berhasil, sebab moderator sudah menyebutkan praksi tadi. Iya, berarti sudah gol, sudah hampir masuk. Tinggal ibarat bolanya tinggal nanduk aja lagi. Secara rekam jejak Yuda Oktana sudah luar biasa. Saya juga pernah dulu, beliau kalau kawan-kawan sekarang baru ingin bagaimana mengumpul untuk mengedukasikan para jurnalis, beliau sudah duluan. Kalau tidak salah 2014 pokoknya 2016 ya, Yuda sudah mengundang saya sebagai narasumber untuk mengedukasi sejumlah anak-anak muda untuk menjadi jurnalis. Ini luar biasa. Saya bilang hebat anak muda saya. Memang waktu itu saya belum begitu mengenal siapa ini Yuda. Suatu saat bakal menjadi orang hebat. Dan sekarang pun meski belum duduk di dewan,
tapi sudah menjadi orang hebat. Yang dipaparkan oleh Pak Triswani, kawan-kawannya lain, Ibu Santi, si Diki, itu sudah mewakili dari semuanya. Dan kondisi real di Kota Sungai Penuh, memang angka money tertinggi memang di Kota Sungai Penuh. Hal itu wajar karena jumlah mata pilih kecil untuk merebut satu. Kalau sekarang pasarannya 500 Pak. 600 ya. Mungkin di dapil 3 sampai 1 juta. Tapi dengan modal yang ada di Yuda 328, Yuda sampai ke angka 500 jadi. Pak, dulu kan ada bos kan. Sekarang kan hampir berimbang kekuatan. Mungkin saya pribadi berharap, saya ini orang tua tapi masih cinta dengan anak muda. Ya, berjiwa muda. Setiap ada acara-acara anak-anak muda pasti kita hadir di situ. Di anak saya pun saya sekolahkan khusus untuk kalangan muda. Di saya sekolahkan di Poltek Pang menangani anak-anak muda. Jadi mungkin ke depan kita sama-sama berdoa ya dalam forum ini, semoga Yuda terpilih. Apa yang dilakukan Yuda untuk mewadahi anak-anak muda, dan ke depan Yuda kita beri beban untuk membina anak-anak muda supaya tampil di legislatif nanti. Anak-anak ada keterwakilan anak-anak muda. Kalau sekarang saya menyatakan malu selaku anak muda, karena apa? Tak satu pun wakil dari kalangan milenial. Malu. Mungkin di forum ini saya menggetarkan hati-hati anak-anak muda. Mari kita sama-sama berjuang supaya ada utusan wakil kita di legislatif yang betul-betul peduli untuk kreatif anak muda. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pandangan dari Bang Depanan Munir selaku mewakili komunitas kopi, dari jurnalis senior juga gitu kan, sudah menyampaikan paparannya bagaimana penting keterwakilan anak muda. Tapi beliau juga ada isyarat yang dinyatakan di situ, anak muda yang bagaimana gitu kan. Anak muda ya mungkin saya tidak mengarahkan kepada Yuda Oktana gitu kan, tetapi anak muda yang mau, yang sudah berbuat dan mau berbuat lagi, yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan milenial. Mungkin itu kami rangkum seperti itu apa yang disampaikan oleh Bang Depanan tadi. Ya, kita minta juga paparannya dari, kembali lagi kita ke pojok kreatif lah, ya kan, paparannya, pandangannya terhadap perpolitikan yang ada di Kota Sungai Penuh. Ya, Ketua pojok owner pojok kreatif sekaligus Ketua HIPMI Kota Sungai Penuh. Ya. Ya, Ketua HIPMI. Ya. Ya. Oke, silakan. Ini sesi pandangan ya. Pertanyaan lagi nggak boleh? Oh, nanti ya. Padahal mau nanya lagi. Boleh. Habis banyak, ada 20 yang disiapkan begini. Tapi alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu hari ini di wadah yang dicetus oleh teman-teman. Ada Fori, kemudian kolaborasi dari Peti News dan dia di Cafe. Tapi ini juga keren nih kalau misalnya ini tidak berlangsung sebelum pemilu aja. Nanti habis pemilu boleh dengan tema yang lain, pun dengan komunitas yang lain bisa kita temukan di sini, karena kita antar komunitas mungkin sibuk berkegiatan dengan masing-masing, jarang punya momentum bertemu. Pojok dengan volunteer, kemudian HIPMI dengan KNPI mungkin ya. Di sini kita bisa saling bertanya, jadi ada dorongan juga nih. HIPMI udah berbuat apa untuk Kota Sungai Penuh, volunteer udah apa, KNPI apa, jadi teman-teman bisa menjadi cambukan nih buat kita. Jadi mudah-mudahan Pimret bisa diwadahi lagi habis pemilu. Oke, langsung merujuk ke pandangan tentang perpolitikan kita. Jujur saya pribadi juga belum
belum ada pembuka nih tabirnya untuk berpolitik praktis, karena masih lihat teman-teman yang maju pun punya beberapa kandidat itu punya integritas lah ya, kita lihat. Mudah-mudahan itu yang mewakili kita di legislatif yang bisa kita komunikasikan. Pun memang keinginan kita mudah-mudahan siapapun yang jadi, termasuk Yuda, nantinya ya ruang diskusi kita mungkin lebih intens lagi ke pelaku-pelaku, karena pelaku ya di luar, kemudian membuka pengawasan ke eksekutif juga, mengembalikan marwah eksekutif itu sebagai fasilitator, eksekutor ya teman-teman yang di luar. Nah, itu karena SDM kita insya Allah mumpuni lah untuk era sekarang, apalagi momentum COVID. SDM yang bagus di luar daerah itu kebanyakan ada yang pulang dan akhirnya memilih untuk tetap tidak kembali ke luar daerah. Nah, itu potensi yang harus kita pilih. Sayang kalau nggak kita berdayakan, nanti ada titik jenuh bang ya, karena di situ ada titik jenuh, tidak ada wadah mereka untuk berekspresi seperti Agung di bidangnya kemudian eksportir ya. Nah itu si muda udah jadi eksportir. Kemudian mengerucut ke kota kita juga, tadi betul kita menjual kota kita, brandingnya sebagai apa. Nah, itu juga harus jadi poin penting nanti yang diperjuangkan di sana, karena kalau tidak ada identitas yang mengerucut dan tematik, ya dunia luar bakal lama untuk melirik kita gitu. Nah, Presiden Jokowi pun sudah ngomong, udah tagline daerah-daerah itu udah jangan yang pola lama gitu. Maaf, makanya bukan seperti mengecilkan itu, yang dengan sekatan-sekatan itu, tapi lebih ke poin, mau kota pisang, kota rempah, nah supaya penuh ini menjadi kota apa pun nanti ada wacana untuk menggantikan kota nama, itu lebih baik karena menjual kerinci secara kawasan seluruhan itu sekali jual, efeknya beruntun. Nah, daripada sekarang sangat apa ya, masing-masing ada merasa Sungai Penuh bukan Kerinci, orang Kerinci bukan Sungai Penuh, sama aja gitu. Kita ngomong Sungai Penuh Kerinci juga. Mudah-mudahan itu terlepas ada yang pro dan kontra nantinya, itu coba diambil dari angle kemanfaatan yang lebih besar daripada kita memegang ego. Oke, kita tetap menghargai pencetus orang-orang tua kita yang mencetuskan kota Sungai Penuh menjadi daerah yang tersendiri, membuka lapangan kerja, ASN dan segala macam. Tapi kita harus melihat dari angle yang berbeda. Kita menjual kota ini dengan branding seperti apa? Tentunya dengan database yang detail. Nah itu. Jadi pemetaan potensi apa yang unggulan nanti kita ajukan, dan kita bisa ajukan forum diskusi yang serius untuk branding kota ini seperti apa. Dan kebetulan C tergabung dengan ICCN, namanya itu Indonesia Creative City Network, jejaring kota kreatif nasional yang concern di soal branding kota. Nah itu jejaring kita di Indonesia. Kemudian untuk membantu itu kita bisa berkomunikasi dengan karena mereka berpartner dengan UNESCO, kemudian dengan beberapa kementerian. Nah, jadi kita betul dengan Yuda, kita langkah membuka mata. Sebenarnya kita di luar ini punya koneksi juga. Nah, bukan kita saling meninggi-meninggi, tapi koneksi kita masing-masing dioptimalkan luar biasa. Sungai Penuh Agung koneksi bisa sampai keluar negeri. Bang Sony secara akademik punya koneksi sampai universitas yang luar biasa. Kemudian media punya koneksi dengan media nasional. Pun dengan kita semua pasti punya koneksi sampai ke tingkat nasional. Nah, itu harus melek bagaimana ruang diskusi itu harus terjadi terlepas dari pemilu ini. Mudah-mudahan Yuda masuk ke dalam ruang diskusi itu juga harus jadi prioritas utama. Nah, itu. Mungkin itu ya, lebih dari 5 menit kayaknya. Next, moderator, terima kasih banyak udah mengundang. Lain waktu insya Allah hadir lagi nih kalau diundang. Pecinta ini ya, komunitas. Rescuer. Oh, oke. Ya, kita minta paparannya yang sudah hadir di hadapan kita. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin di sini banyak yang belum saya, jadi mungkin saya perkenalan dulu ya. Mas Ida saya kenal ada beberapa. Jadi saya tuh di sini namanya Nadaya Saputra. Saya lama di Jambi, pindah ke sini dan kegiatan saya itu memang ngerescue itu ya mungkin bilang saya ini minor. Rescue-nya tuh kita ngerescue ular. Kita ngerescue ular, kita aktif di dunia menengahi konflik antara masyarakat dan ular. Karena ular yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi itu mungkin kalau untuk bahas politik mungkin kurang mumpuni ya ilmunya, cuman pandangan saya nih dari rescuer ini mungkin pandangan saya anak-anak muda yang saya kenal ya, anak-anak muda yang saya kenal itu banyak yang memiliki potensi itu baik di bidangnya masing-masing. Seperti teman-teman saya sendiri itu memiliki potensi di bidang konservasi, ada yang memiliki potensi di bidang konservasi dan seperti ada yang memiliki potensi untuk membuat serum anti bisa ular, karena ini sangat jarang sekali dipandang. Mungkin di negara kita sendiri di Indonesia kita cuma punya satu serum anti bisa ular kuali-kuali cuma untuk 3 spesies ular berbisa. Sedangkan spesies ular berbisa itu di kita itu ada puluhan spesies. Jadi banyak kasus masyarakat yang tergigit itu jadinya mereka tidak mampu untuk menangani gigitan ular itu yang akhirnya sampai berefek ke fatal, amputasi, pembusukan dan bahkan kematian. Jadi itu anak-anak muda itu banyak yang paham akan masalah itu dan mereka tuh ingin mengedukasi dan bahkan mereka ada yang ingin membuat serum anti bisa ular. Tetapi memang banyak yang tidak memiliki wadah ke sana dan juga banyak sekali dari mereka yang akhirnya mimpi mereka tuh pupus karena memang kebanyakan tuh mereka tuh maaf dibilang kayak nggak dianggap gitu. Jadi banyak yang mimpinya pupus ya, walaupun saya sendiri masih bergerak ya di sini, mungkin saya akan membuat lagi komunitas untuk bergerak di bidang seperti itu. Dan mungkin untuk Bang Muda atau caleg-caleg muda lainnya mungkin bisa memperhatikan juga di sektor, walaupun ini sektor yang minor ya, cuman yang tergigit itu pasti ada, cuman yang saya bingung itu mungkin mereka nggak tahu mau ngadu kemana. Kalau di Jambi sendiri, selama saya aktif di Jambi itu sudah ratusan kasus saya tangani. Beberapa kasus gigitan itu berakhir dengan kematian karena memang salah di penanganan awal, itu fatal. Dan kami yang tahu penanganan awal ini ingin lebih menyebarluaskan ilmu ini. Karena ada satu dokter di Indonesia yang memiliki ilmu tentang itu dan fokus ke situ. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf untuk pihak-pihak rumah sakit pun terkadang masih kami yang edukasi, masih kami yang ini harus seperti ini harus seperti ini. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu perhatian lah untuk caleg-caleg yang muda-muda dan Mas Pangida sendiri kan, untuk diperhatiin lagi. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin itu. Dan kita satu paparan lagi lah dari peserta, mungkin Bu Santi atau Pak Murisoni ya. Pak Murisoni lah mewakili dari pengamat politik juga, pernah jadi konsultan politik dan sekarang bermukim di kampus, ya kan? Nah, silakan Pak. Tidak menyelesaikan persoalan secara general. Tapi kalau mau anak muda turun langsung pakai eksekutifnya. Karena apa? Sudah capek orang-orang tua ini untuk memimpinnya karena terjebak pada lingkaran setan. Bayar partai, ini partai. Ini kan akses apa yang mungkin kan berasal dari sumbernya, karena biaya kos politik terlalu tinggi. Pada akhirnya bupati terpilih atau wali kota terpilih tidak memikirkan bagaimana berbuat, tapi bagaimana mengembalikan dana. Karena partai politik sendiri kemarin, saya ikutlah sedikit kemarin, itu angka 1 kursi untuk rekomendasi partai di Sepakuan itu udah 1,5 M. Berarti kali 5 berapa M, ya kan? Belum lagi untuk siram, belum lagi untuk tim sukses, belum lagi yang untuk ini kan.
Jadi minimal 25 miliar saya hitung dana untuk Kota Sukabumi. Sementara gaji nggak sampai 1 M. Tapi ada celah, ada independen kan. Penduduk Kota Sukabumi kan 72.000. Kalau mau independen kan cuma sekitar 7.000, 8.000. Kalau cari di KTP 8.000, saya pikir anak-anak muda nggak sulit lah. Saya pikir kalau Yuda nanti gagal untuk saya kan, jangan kata arang di situ, maju betul ke eksekutif. Kita punya waktu, saya durung lah anak muda berpasangan bahwa udah saatnya generasi muda ini. Eksekutif itu kecil, legislatif itu kecil, dengan 3 fungsi legislasi, controlling, budgeting, itu kecil persoalannya. Kalau kalian mau merubah ini, rubah dengan di eksekutifnya. Karena itu kadang punya kewenangan dan kewenangan yang luar biasa untuk mengangkat potensi daerah ini. Apakah apapun lah namanya, kekuasaan itu ada di eksekutif. Jangan tanggung main. Kalau main tanggung nanti kecewa. Mama saya Pak belum maju dia tahun 2014 ada suaranya 500 kalau nggak salah saya. Itu suara murni. Cuman beliau memang karena memang mau suara murni, idealisme. Ya kan saya bilang kalau Mamo ini segitulah suara Mamo. Dan hari ini suara 500 itu langka sekali. Karena tingkat masyarakat nih partisipasinya makin meningkat. Nah, kalian harus potong kompas, potong maju bulan 11 kan pemilu. Jangan ragu anak muda. Kita harus pangkas itu dan bisa masyarakat ini bisa kita yakini udah saatnya generasi muda. Sebenarnya nggak muda-muda amat juga kan. Sudah cukup, sudah punya istri, sudah punya keluarga, udah saatnya sudah turun ke eksekutif. Karena Sukabumi ini butuh pengelolaan khusus. Itu branding tadi. Kalau kita biarkan nanti ini jadi kota mati, Kerinci Hilir mekar jadi kota, orang hilir akan ke Sukabumi lagi. Orang mudik udah punya kota, orang udah konsen di situ. Ini harus menjadi tantangan luar biasa karena ini perjuangannya tidak main-main. Memperjuangkan kota Sukabumi menjadi kota ini bukan persoalan kecil, butuh biaya, butuh lobby yang luar biasa oleh posisi ini, bukan kecil. Kalau nggak 11 jauh nggak tembus nih, karena waktu itu saya staf ahli DPR, saya waktu itu staf ahli tahu persis perjuangan beliau bagaimana beliau memperjuangkan kota Sukabumi ini. Nggak ada yang salah sebenarnya, cuman harus ada pengelolaan yang lebih. Ketika Mahkamah terbuka dan Kerinci Hilir menjadi kabupaten sendiri, ini jadi kota mati. Seperti di Jawa Barat itu ada sebuah kota yang kemudian dikelilingi oleh, saya lupa nama kabupatennya di Jawa Barat itu, mati karena tidak ada andalan, tidak ada orang datang lagi. Kerinci kan susah orang datang, hanya kalau ada darat pusing. Dan udara juga kita harus buat alasan apa orang ke Kerinci ini, membuat alasan lain. Jangan tempuh jalan biasa. Itu yang saya mau. Jadi jangan berputus asa di legislatif. Legislatif itu kecil persoalannya. Lihat dari apa? Kalau kalian mau merubah anak-anak muda, rubahlah di eksekutif. Maju 2014 ini. Pasangan kalian anak muda ini cuma KTP 8.000. Taruhlah kita bayar 50.000 juga nggak sampai eman kok. Artinya ada jalan. Kalau sebenarnya tidak juga perlu anak-anak muda ini bisa ikut dalam merubah kota Sukabumi. Harus butuh pemikiran segar. Anak-anak muda seperti kalian-kalian ini yang sudah berbuat sebenarnya. Kalian sudah berbuat. Sebenarnya kalian ini bukan orang baru memulai berpolitik. Cuma maka saya bilang jangan patah arang di situ. Takut saya kalian patah arang. Jangan patah arang di situ. Rubah di eksekutif nih. Orang-orang tua ini udah nggak sanggup. Saya melihat calon-calonnya hari ini udah nggak sanggup lagi. Kenapa? Terjebak pada lingkaran setan untuk diri sendiri, mengembalikan uang yang sudah dihabiskan. Pada akhirnya kita mutar di situ. Harus ada langkah terobosan baru di kalangan anak muda ini. Kapannya sekarang? Kalau 5 tahun lagi kiamat nih. Iya, kiamat nih. Jangan biarkan kota Sukabumi kiamat. Udah nggak sanggup nih yang udah berapa tahun? 15 tahun ya? Kota ini lebih ya, 18 tahun kalau nggak salah 2008 ya. 2008 sampai hari ini harusnya sudah luar biasa. Nah kita nggak bisa. Ini orang Sukabumi kemarin saya ingat ya, orang Sukabumi pemerintah kota Sukabumi mau dibanding ke Bandung. Saya bilang kalau dibanding studilah yang sebanding. Kota Bandung nggak sebanding sama kota Sukabumi. Mau apa mau dibandingkan? Ya kan? Bandinglah dengan yang sebanding. Artinya apa? Kota Sukabumi perlu perlakuan khusus dari anak-anak muda.
yang kreatif. Yang kreatif sebenarnya jabatan bupati, jabatan wali kota itu bisa undang investor. Sebenarnya tidak perlu mereka mencari DP proyek. Dengan jabatan itu bisa bawa apapun dari sini. Kita punya segenap potensi. Potensi apa yang tidak ada di kita? Saya pernah bawa menteri itu ke sini waktu saya start. Itu heran dia turun ada tanah surga ya. Itu tidak 1-2 orang, 3 saya bawa menteri ke sini, pertanian, dan turun waktu kami di Pulau Sanggar ada namanya tuh di bagian pondok tinggi kanan. Dia turun. Kenapa turun? Karena saking kagumnya melihat cuma akses ke sini luar biasa. Nah, ini yang harus ditembus oleh anak-anak muda, Yuda dan kawan-kawan. Yang anak-anak muda ini, udah saatnya kalian turun di eksekutif. Jangan bermain di kecil bermain ini. Tanggung. Kan kalian akan terwarnai, bukan mewarnai. Karena akan terwarnai. Nggak akan sanggup kalian 1-2 orang berjuang di sebuah sistem yang sudah luar biasa korup ini. Bukan tidak bisa berubah, turun di eksekutif. Melalui jalur ada solusi lain yaitu jalur independen. 72.000 berarti 20% dari 72.000 hanya butuh KTP 8.000. Bukan persoalan sulit. Ya sama-sama kan? Kami yang muda terlampau apa? Belum terlampau ini kan mendorong. Saya siap di situ. Tidak perlu bayar. Konsultan perlu bayar kan jadi cari duit. Siap. Nah, ini pemilu Februari kan? Eksekutif bulan November. 2 bulan kalian cukup mengumpulkan KTP itu. Kami dorong jangan pakai partai politik, pakai jalur independen. Maju, jangan takut. Kapan sekarang? Demikian menurut saya. Oke, kita lanjut. Ini terakhir, season terakhir yaitu closing statement dari caleg yang kita kuliti pada sore hari ini. Kami silakan. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Walaupun kita bisa dihitung dengan jari, tapi semangatnya luar biasa dan masukannya juga sebanding dengan ratusan orang. Dan mudah-mudahan virus kebaikan ini bisa kita sebarkan ke teman-teman kita yang lain. Dari 1 orang, 3 orang jadi 10 orang. Dan mudah-mudahan saya berharap dengan adanya kita yang di sini menjadi secercah cahaya perubahan untuk Kota Sungai Penuh. Dan mohon doanya ya untuk 2024 Februari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil momentum untuk anak muda sehingga ada anak muda jadi anggota dewan, nanti juga ada anak muda yang jadi wali kota. Nah, dengan begitu insya Allah Kota Sungai Penuh yang kita impikan segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Oke, dengan berakhirnya statement dari caleg yang kita kuliti pada sore hari ini, yakni Yuda Oktana, maka berakhir pula lah acara diskusi publik dengan tema menguliti caleg, #jangan sampai membeli kucing dalam karung. Kami dari Depati News kolaborasi dengan Fori Creative Space dan juga Diadita Cafe. Mohon pamit undur diri, kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.